like and subscribe yang mempunyai ilmu tenaga dalam itu tidak boleh diambil untuk ketenaran sendiri. Karena begini toh, ya, dalam arti itu sudah merusak, merusak agama, merusak budaya, merusak ahli waris dan keluarganya. Sangat family. Itu yang namanya Islam itu dalam arti perdamaian, bukan pergaduhan yang ada. Iya, betul. Itu bukan apa-apa toh. Iya. Karena kita di sini itu dalam arti meningkatkan iman dan Islam kita, ketakwaan. Iya. Pada Allah, bukan semata-mata mempunyai ilmu hanya untuk ketenaran semata. Betul. Karena itu semua tidak ada manfaat untuk diri kita. Iya. Yang ada merusak. Itu. Jadi yang namanya ilmu itu dalam arti harus benar murni dari nol sampai akhir. Itu bukannya mengambil sikap untuk ketenaran. Iya. Itu. Karena gini toh, Iya. Ustadz, manfaatnya itu apa? Berkelahi dengan dukun. Nggak ada manfaatnya itu semua. Yang ada merusak negara, dilibatin itu orang. Itu. Iya. Tuh. Jadi toh, apa yang dia ambil dan apa yang dia petik sama sekali tidak ada manfaatnya. Justru hanya lelah dan capek. Karena begini toh, yang namanya tenaga dalam, Tenaga dalam itu perperangan secara gaib dengan berperang secara nyata. Itu beda. Iya. Kenapa kita simpulkan itu beda? Karena gini toh. Iya. Karena yang berperang itu secara makhluk, bukan berperang secara kehendak luput. Itu. Sekarang dalam arti dia tenar, sekarang kemudian anjlok. Iya. Karena buat apa, nggak ada pentingnya itu semua. Iya. Dunia kita udah merdeka. Masa masih percaya dengan apa kata dukun? Iya. Dan ustadz dalam arti berperang dengan dukun dalam arti hanya sebatas ketenaran semata. Oh gitu ya, Be. Ibaratnya biar lihat orang seru, Tontonan seru gitu. Hanya itu ya, Be. hanya itu doang. Tetapi apa yang dia ambil dan apa yang dia petik itu merusak energi di dalam jiwa dan raga. Merusak diri sendiri itu, Be. Iya. Karena itu tidak baik. Jadi di hadapan Allah Tidak itu, baik di mata keluarga, apalagi di mata orang banyak. Walaupun itu tontonan seru, tetapi bagi kita
merusak gitu ya. Merusak. Merusak sejarah Islam. Merusak sejarah Islam ya. Jadi begitu pendapat dan kesimpulannya. Terus bagi apa namanya di hadapan Yang Maha Kuasa gimana Pak tentang gitu nilai sisi sama saja kita mempertaruhkan jiwa dan rakyat kita terhadap apa yang dia kehendak menjadi dosa. Itu sebenarnya dosa adanya gitu. Dosa. Dan mungkin tujuannya sih orang-orang yang salah doa itu gitu maksudnya yang dibilang dukun-dukun. Karena begini toh. Itu gimana? Beliau ya hanya mendapatkan taufik dan hidayah melalui selawat. Tenaganya itu tenaga das. Tetapi ketika orang menyerang sejarah, maka batin atau kontak batin dukun-dukun ibadah yang lebih kuat, yang lebih mampu sekarang itu mental dengan adanya batin itu. Mata batin itu lama-lama ya rusak ya Be ya. Merusak. Ya kita sih betul kasihan sama orang itu ya Be. Kasihan betul gitu. Apa merusak diri sendiri ya. Iya. Itulah. Terus banyaknya ikut-ikutan lagi orang. Betulnya kalau kita ikut berkecimpung dalam mengamankan agama kita dan negara kita, mungkin itu lebih bagus ya. Kita lihat orang-orang yang mau berbuat merusak negara ya. Kita bantu. Itu lebih bagus. Siapapun yang setuju dengan pembicaraan ini silakan komentar. Iya Mek. Itu. Iya. Karena zaman kita ini bukan zaman krisis. Bukan zaman krisis. Maksudnya gimana? Terbatas pengetahuan, terbatas perekonomian. Iya. Masing-masing punya pengetahuan ilmu masing-masing ya, Pak. Seharusnya ya. Kecuali dalam arti ilmu bermanfaat untuk pengobatan. Justru itu yang baiknya, bukan ilmu diambil untuk menantang. Menantang. Karena gini Cok, sama aja orang itu keras kepala. Lebih keras kepalanya daripada hatinya seorang dukun. Lebih jelek, lebih buruk orang gitu ya Pak. Nggak sadar gitu Pak ya. Nggak sadar. Karena merasa dirinya benar gitu. Nggak sadar. Karena bahaya juga Pak. Bahaya. Toh bahaya bukan main. Kan diteror terus. Ya mungkin kejadiannya nggak mungkin singkat ya Pak. Nanti mungkin bulan demi bulan, tahun demi tahun ya. Yang kasihnya keluarganya. Terancam gitu Pak. Terancam. Iya. Jiwa kita kan makin lama makin tua. Ya. Itu toh. Iya. Kecuali dalam arti kita tidak berbuat salah, tetapi dukun tentang ya silakan dilawan. Karena kita mementingkan martabat diri kita. Ya. Harga diri kita. Karena kita nggak memulainya. Karena kita baik-baik di ditantang nggak benar gitu. Itu baru benar. Berarti istilahnya manfaat ya Pak. Baru itu ilmu dinamakan. Iya. Ya dukun nggak salah, nggak berbuat dosa, nggak berbuat ini diancam keilmuan. Karena mungkin itu anggapan orang Ben. Dukun itu selalu mencelakakan orang.
sebetulnya menurut saya sih padahal iya mereka kan dukun juga tahu syariat masing-masing, bersaksi dukun juga. Iya. Dukun sekarang ini beda dengan dukun dulu ya. Walaupun dia ibaratnya berdukun seperti itu, tetapi saya masih sejauh dengan saya Islam. Jalannya Islam ya, Be. Sembahyang dia lakonin, ngaji dia lakonin, beda dengan. Iya. Karena kebacaan dia tuh lebih ini, Be, solidaritas dia kadang lebih tinggi dia lebih ini. Nah itu. Iya. Lebih tinggi solidaritasnya gitu dibanding ya maaf aja, banding orang-orang yang punya pengetahuannya gitu. Karena gini kau. Iya. Dukun mempunyai spiritual itu atas keizinan leluhur. Izin leluhur. Tetapi masih sejalan dengan syariat Islam. Iya. Tuh. Ya kena anggapan orang umum ini, Be, dia dukun itu ya nama jelek, sebetulnya dukun itu nama jelek mungkin. Jadi dianggapnya jahat aja gitu kali ya. Itu yang berantas dukun ini ya kesian buat dirinya sebenarnya. Terancam untuk beda untuk permainan nyata dengan gaya beda. Mengancam jadi makhluk gaib itu nanti, Be, ya. Yang ngancam makhluk gaib. Kalau nyata mah mungkin nggak mungkin ya. Mungkin yang wujud gitu. Kenapa? Karena dari kelas kepalanya duluan. Udah menantang yang berkebun-kebun, jadilah itu bertempur. Kalau misalnya dia ada dalam hati, emang niatnya itu silaturahmi. Tetapi apa yang dia niatkan dengan masukannya itu salah besar. Terus saya nonton, dia menantang hanya untuk sekedar ngetes ilmu. Iya. Panduk itu udah ngebaca. Dia kan nggak, karena itu udah ngebaca batin. Tapi si orang susah ini tetap aja wangkang dengan dirinya, merasa benar silaturahmi. Sekarang banyak tuh konten-konten seperti itu, bukan satu dua orang doang yang bermain. Ya kita mah kesian aja, Be, buat dirinya ntar. Iya. Ya jelek di mata manusia, nanti yang jelek juga di mata Allah. Alhamdulillah. Yang rusak diri sendiri. Yang bermain itu hanya karena semat, bukan tanpa izin Allah. Iya. Ya mungkin kalau diajak kita bersama untuk membela negara, membela pemerintahan mungkin lebih bagus ya, Ben. Dia juga akan punya fungsi nanti ya. Iya, nggak punya duit bagi duit, kalau banyak duit mungkin lebih bagus ya kan. Di mulutnya tapi silaturahmi, tapi kalau di hatinya ada itu kan tetap kebatinan lebih tahu. Iya. Cara ngomong saya lihat juga emang itu udah kebaca ngomongnya agak kasar, halus tapi kasar gitu caranya. Udah kebaca maksud saya gitu ya, bisa baca. Ngomong halus tapi kasar, udah bukan kayak Islami lah, istilahnya udah bagaimana gitu. Oh gitu lah, saya bilang rusak ini. Jadi begitu. Iya, kita mau kesian buat dirinya nanti. Aduh. Segala apapun juga harus dipikirkan matang. Iya. Jangan asal ngebuat. Ya mudah-mudahan mereka semua bisa berbalik ke inilah kesadarannya masing-masing, ajak bersama. Memang itu dalam arti nyata. Iya. Nyata. Tetapi karena di luar kenyataan itu bisa jadi merusak.
Oh, karena dilihat orang banyak ya, Pak ya. Jadi merusak. Bukan satu dua orang doang yang melihat, tapi seluruh negara, seluruh dunia, iya, merusak ya. Ya itu kali Beh yang istilahnya gini ya. Pernah tuh Ustaz Zainuddin ceramah, Islam ini banyak, tapi sebagai buih kayak di lautan gitu, gampang diporak-porandakan. Iya, dari sekarang jadi udah kelihatan cara-cara bertindak benar sendiri gitu. Nggak dipikirkan cara Allah dan Rasulnya gitu. Allahu Akbar. Jadi gitu, apa yang kita kehendak dan apa yang lusuri ini. Iya. Gitu. Sayang kalau orang pintar gitu, dia udah merusak dirinya dan merusak tatanan keimanan sendiri. Lebih baik dia dalam arti berambisi seperti itu. Iya. Kalau memang dia mempunyai indaka khususnya indaka, lebih baik dia ke suatu wilayah, dia perjelaskan. Di sini ada pemakhlukin tata caranya gitu. Lebih bagus daripada dua-duakan seperti itu. Apa yang merusak diri ya. Iya. Ya mudah-mudahan dengan konten ini dia ada berbalik kesadaran lah, Beh. Supaya sebelum rusak agama kita sendiri ini gitu. Udah sampai di sini aja. Iya, Beh. Bu, muka saya kelihatan nggak, Bu? Muka saya kelihatan nggak, Bu? Kelihatan nggak mukanya? Ganteng dong. Ganteng. Ganteng dong. Mukanya kelihatan? Kelihatan ya? Iya. Hah? Kelihatan. Rodi juga tuh. Kelihatan. Kelihatan tuh ketawa. Terketawa. Nih kelihatan? Iya. Ya, begitulah komen yang kita dengarkan dari pituah-pituah seorang guru melalui batinnya Fikri Jalani. Semoga apa yang diutarakannya bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan untuk demi sempurnanya Islam kita. Jangan sampai adanya suatu pekerjaan, suatu kegiatan merusak diri kita sendiri, merusak keluarga, merusak orang-orang pada umumnya. Marilah kita balikan diri kita untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sama-sama saya cintai, yang sama-sama kita saling mendukung untuk kebersamaan. Kita majukanlah dalam agama iman dan Islam kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, di mana kita pekerjaan suatu apapun kita pikirkan untuk diri kita, keluarga kita, senang untuk orang dan senang untuk Allah dan Rasulnya. Itu marilah kita utamakan. Jangan sampai sebelum terjadinya kerusakan-kerusakan menyeluruh di seluruh dunia ini, seluruh negara, dengan adanya suatu tontonan meriah, melainkan bukan tuntunan. Marilah kita perbaiki secara bersama-sama, kita saling sayang menyayangi, kita saling jaga untuk khususnya negara kita, bangsa Indonesia ini, agar selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di mana suatu negara itu menjadi barakah, menjadi barokah, menjadi makmur, di mana orang-orang yang mengetahui dan berpengetahuan tentang agama, tentang keilmuan, dia bisa
menjalankan syariat-syariat sesuai dengan Rasulnya yang telah dijalankan. Bukan hanya dibicarakan, tapi kita praktekkan, di mana seorang Rasul telah mengerjakannya. Dia pekerjakan lebih dahulu, dia utamakan pengalamannya dulu, dia utamakan dari segala perilakunya, lalu terjadilah kebaikan-kebaikan Allah yang menilainya. Di situ akan nyata agama Islam kita ini, kemajuan-kemajuannya dari diri kita, keluarga kita, maupun orang-orang pada umumnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ini hanya sebagian kecil aja yang saya utarakan untuk kebersamaan kita. Mari kita kembali kepada pelajaran Allah dan Rasulnya, agar menjadi negara kita ini benar-benar makmur, benar-benar jaya, benar-benar kita jaga bersama, khususnya orang-orang yang punya pengetahuan dan punya pendidikan, yang punya kedikjayaan dirinya, kita jaga bersama-sama, kita bantu orang-orang yang benar-benar dia mungkin ada jalan yang teledor, ada jalan yang salah. Kita sama-sama, karena orang itu salah, kita pun belum tentu benar. Marilah kita sama-sama kita meniti kebenaran-kebenaran sesuai dengan tuntunan-tuntunan di mana Rasul telah mengajarkan kita. Kita praktekkan bersama, kita perbaikin bersama. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.